Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Dian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistematika surat lamaran kerja. Seperti yang kalian ketahui bahwa surat lamaran kerja memiliki sistematika atau aturan penulisan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, mari kalian simak dengan baik video pembelajarannya. Tidak boleh di-skip ya. Sistematika atau aturan penulisan di dalam surat lamaran kerja memiliki beberapa unsur. Di antaranya nama tempat dan tanggal surat, alamat tujuan surat, hal atau perihal, salam pembuka. Selanjutnya, tubuh surat. Nah, di dalam tubuh surat ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, bagian pembuka surat, yang kedua, inti surat, dan yang ketiga, penutup surat. Selanjutnya, ada nama jelas dan tanda tangan pelamar, dan yang terakhir, lampiran prasyaratan. Nah, itu dia sistematika atau aturan penulisan di dalam surat lamaran kerja. Pertama ada nama tempat dan tanggal surat. Nah, di sini penulisan tanggal surat untuk surat resmi dengan menggunakan kop surat tidak perlu didahului dengan nama kota. Alasannya, nama kota telah tercantum jelas pada kop surat. Nah, perlu kalian pahami di sini bahwasannya surat lamaran kerja tidak memiliki kop surat. Biasanya, surat yang memiliki kop surat itu dikeluarkan dari sebuah instansi, lembaga, ataupun juga perusahaan. Karena surat lamaran kerja bersifat pribadi, oleh karena itu surat lamaran kerja tidak memiliki kop surat. Nah, penulisan tanggal surat pun diketik sebelah kiri atas. Itu ada contoh ya. Penulisan nama tempat dan tanggal surat yang baik. Bandar Lampung, 14 Desember 2018. Nama tempat didahului dengan huruf kapital, lalu diakhiri dengan tanda koma, lalu tanggal surat. Nama bulan itu ditulis dengan huruf tidak angka ya. Jika nama tempat itu mengikuti arah nama mata angin, dia dipisah. Contohnya Jawa spasi tengah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada alamat tujuan surat. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian pahami dalam penulisan alamat tujuan surat. Yang pertama, kata yang terhormat disingkat menjadi YTH. Huruf awalan YTH ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda koma. Terus selanjutnya kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas bahwa alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Yang keempat, kata sapaan saudara, bapak, atau ibu digunakan di depan nama orang. Kata sapaan tidak perlu digunakan jika diikuti nama jabatan seperti kepala, pimpinan, direktur, direksi, dan lain sebagainya. Yang kelima, nama jalan hendaklah ditulis lengkap ya, tidak disingkat. Misalnya, Jalan Jenderal Basuki Rahmat disingkat atau dipendekkan menjadi Jen.B. Rahmat atau JL.Jen. Rahmat. Nah, itu ada contoh penulisan alamat tujuan surat yang benar. Yang terhormat disingkat menjadi YTH, lalu dibubuhi dengan tanda titik. Selanjutnya, pimpinan BPJS Kesehatan. Di situ tidak menggunakan kata sapaan saudara, bapak, atau ibu karena sudah diikuti nama jabatan. Dan nama tempat pun tidak disingkat. Selanjutnya ada hal atau perihal. Nah, di dalam surat lamaran kerja harus menuliskan pokok surat atau lazim disebut hal atau perihal. Perihal di sini berfungsi memberikan petunjuk pada pembaca tentang masalah pokok surat. Dalam penulisan hal atau perihal ada beberapa poin yang harus kalian amati. Yang pertama, hal atau perihal dapat disamakan dengan judul karangan biasa. Oleh karena itu, harus berwujud frasa, bukan kalimat, dan pokok surat dimulai dengan huruf kapital. Tidak ada tanda titik di belakangnya dan tidak digarisbawahi. Cukup ditebalkan saja. Yang kedua, dalam surat undangan sering dituliskan. Itu ya contoh yang salah, undangan harusnya ditulis dengan jelas. Undangannya undangan apa? Misalnya undangan rapat penerimaan siswa baru. Seperti kalau surat lamaran kerja berarti
surat lamaran kerja. Begitu ya. Paham ya di hal atau perihal? Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, dalam surat resmi yang biasanya digunakan sebagai salam pembuka ialah dengan hormat. Jangan disingkat menjadi DH titik atau DH-nya huruf kapital semua ya. Salam pembuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya itu dipakai secara khusus antara kantor atau lembaga yang bersangkut paut dengan agama Islam. Nah, biasanya surat resmi atau surat lamaran kerja yang tidak bersangkut paut dengan agama Islam biasanya atau lazim digunakan salam pembukanya yaitu dengan hormat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tubuh surat. Bagian tubuh surat yang pertama ada bagian pembuka, bagian inti surat, dan yang terakhir adalah bagian penutup surat. Yang pertama ada bagian pembuka isi surat. Pembuka isi surat berisi posisi pekerjaan yang dilamar dan sumber informasi lamaran atau juga bisa alasan melamar dan juga latar belakang mengapa pelamar merasa mampu dan layak menempati posisi itu. Yang kedua, ada bagian inti surat. Nah, pada bagian inti surat berisikan identitas pelamar, data pelamar, dan juga riwayat pengalaman. Nah, riwayat pengalamannya ini jika kalian sudah pernah bekerja di perusahaan A atau juga sudah pernah melakukan magang di sebuah perusahaan. Selanjutnya ada bagian penutup isi surat. Pada bagian penutup isi surat berisikan harapan dan ucapan terima kasih kalian. Nah, kalimat yang digunakan pun adalah kalimat sederhana. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, di sini nama jelas pelamar, jika kalian sudah memiliki gelar, boleh kalian cantumkan gelar kalian di belakang nama kalian. Nah, ini adalah contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar. Di situ ada tempat dan tanggal surat, alamat tujuan surat, perihal atau hal surat, terus selanjutnya pembuka surat dan isi surat. Silakan kalian amati dan kalian pahami contoh tersebut. Ini masih bagian dari contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar. Di situ ada isi surat, lampiran persyaratan yang ditentukan, terus penutup surat dan tanda tangan dan nama jelas pelamar. Kalian perhatikan baik-baik penulisannya dan kata yang digunakan ataupun kalimat yang digunakan di dalam contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar.